Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama kami di sini Sumayasa Dum Edukasi yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai rangkuman materi ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 9 SMP yang berhubungan dengan materi pelajaran pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui apa saja keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia serta pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat, kita akan mempelajari dalam dua kajian, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai pusat-pusat keunggulan ekonomi. Kemudian kajian yang kedua kita akan membahas mengenai pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Pengelolaan dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia ini bisa dikelola secara sendiri oleh bangsa Indonesia atau dengan melibatkan investor asing dari luar negeri. Adapun pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia baik yang dikelola sendiri maupun dari investor asing ini bisa meliputi PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang minyak negara, dan ada Batik Indonesia. Ini merupakan pusat-pusat keunggulan ekonomi bangsa Indonesia. Tentunya selain ketiga contoh ini, masih banyak sekali terdapat pusat-pusat keunggulan ekonomi bangsa Indonesia, baik itu di bidang pariwisata, kemudian di bidang industri, dan lain sebagainya, yang juga merupakan bagian dari pusat keunggulan ekonomi bangsa. Yang pertama kita akan membahas pusat keunggulan ekonomi bangsa dari segi PT Freeport Indonesia. Nah, utamanya dari segi penambangan. PT Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport MC Moran Copper and Gold Inc. yang beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Adapun kontribusi PT Freeport bagi negara yaitu yang pertama menyediakan lapangan pekerjaan, yang kedua penanaman investasi, yang ketiga pembelian barang dan jasa domestik, dan yang keempat pembayaran pajak, dividen, royalti, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan kontribusi PT Freeport bagi negara Indonesia. Selanjutnya, perusahaan tambang minyak negara PT MN. Kilang minyak atau oil refinery adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia seperti minyak bensin, minyak diesel, minyak tanah. Beberapa kilang minyak di Indonesia yang dimiliki oleh Pertamina. Nah, misalnya yang pertama Kilang Pangkalan Bradan di Sumatera Utara. Kilang ini milik Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan 1 Pangkalan Bradan, Sumatera Utara. Kapasitas kilang ini mencapai 5.000 barel per hari. Unit pengolahan minyak Pangkalan Bradan memiliki sejarah panjang sebagai pelopor dimulainya eksplorasi minyak di Indonesia. Kemudian kilang minyak yang kedua yaitu Kilang Dumai Saipakning di Riau. Kapasitas kilang ini mencapai 127.000 barel per hari. Berbagai produk bahan bakar minyak dan non bahan bakar minyak telah dihasilkan dari Kilang Putri 7 Dumai di Sungai Pakning dan telah didistribusikan ke beberapa pelosok tanah air dan mancanegara. Kilang ini terintegrasi dengan kilang petrokimia dan memproduksi produk-produk petrokimia yaitu purified trevelic acid dan paraxylene. Nah, ini bahasa keren semua teman-teman. Jadi intinya kilang minyak itu yang berhubungan dengan dunia perminyakan. Kemudian yang ketiga ada Kilang Minyak Cilacap. Unit pengolahan 4 Cilacap merupakan salah satu unit pengolahan di tanah air yang memiliki kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barel per hari.
dan terlengkap fasilitasnya. Unit pengolahan 4 Cilacap merupakan salah satu unit pengolahan di tanah air yang memiliki kapasitas produksi terbesar. Kemudian yang keempat ada kilang minyak Balikpapan. Kilang yang berada di Kalimantan Timur memiliki kapasitas produksi sebanyak 260.000 barel per hari. Kilang minyak ini terletak di tepi Teluk Balikpapan, meliputi areal seluas 2,5 km persegi. Tugas kilang minyak Balikpapan mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan, yaitu BBM dan non-BBM. Kemudian kilang minyak yang kelima yaitu Kilang Kasim. Lokasi kilang BBM ini dipilih di sekitar area Petrocina dengan dasar pertimbangan: yang pertama menghemat biaya transportasi, yang kedua mengurangi biaya investasi, yang ketiga tersedianya area yang luas, dan yang keempat lokasi kilang di tengah hutan. Yang keenam yaitu Kilang Bolangan. Kilang ini merupakan kilang paling terakhir dibangun Pertamina dari 7 kilang yang dimiliki Pertamina. Kilang ini memproduksi seperti premium, Pertamax, Pertamax Plus, Solar, Pertamina Deck, kerosione atau minyak tanah, LPG, Proxpiline, dan selain itu kilang Bolangan ini mempunyai nilai strategis dalam menjaga kestabilan pemasokan BBM ke DKI Jakarta, Banten, serta sebagian Jawa Barat. Yang terakhir yaitu Kilang Cepu. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, berdasarkan Maklumat Menteri Kemakmuran nomor 5, daerah perminyakan Cepu secara resmi menjadi perusahaan tambang minyak negara. Tugasnya yaitu untuk menjamin pengadaan BBM untuk rakyat dan pertahanan di Jawa. Nah, ini merupakan beberapa kilang minyak yang dimiliki oleh Pertamina di Indonesia sebagai pusat keunggulan ekonomi bangsa. Selanjutnya yang ketiga yaitu Batik Indonesia. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa Batik Indonesia ini menjadi salah satu pusat unggulan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang bernilai tinggi dan merupakan bagian dari budaya Indonesia. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Dilihat dari teknik pembuatannya, batik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada batik tulis. Batik tulis merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Satu kain batik dapat dihasilkan dalam waktu kurang lebih 2-3 bulan. Nah, bagaimana teman-teman? Jadi batik yang original itu memerlukan waktu pengerjaan 2-3 bulan. Jadi tidak salah kalau harga batik itu lumayan tinggi. Itu merupakan sebagai salah satu bentuk apresiasi kita terhadap pengusaha-pengusaha batik. Kemudian yang kedua ada batik cap. Batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga. Nah, untuk pembuatannya sendiri memerlukan waktu 2-3 hari untuk pembuatan satu batiknya. Kemudian yang ketiga ada batik lukis. Batik lukis adalah proses pembuatan batik di mana dengan cara melukis pada kain putih. Adapun pewarnaannya sendiri pada batik ini yaitu biasanya menggunakan serat-serat alami. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkannya tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Adanya pusat-pusat keunggulan ekonomi bangsa, ini yang pertama dapat menimbulkan terjadinya migrasi penduduk. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Sebagai contoh misalnya, keberadaan PT Freeport ini mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk di Papua. Misalnya sebelum tahun 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, penduduk yang hidupnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport, sehingga pertumbuhan penduduk di Timika menjadi meningkat. Yang kedua yaitu terjadinya mobilitas penduduk melalui transportasi. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana seperti jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat.
Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, ekonomi antar penduduk negara di dunia ini dapat berjalan dengan baik. Sarana perhubungan lainnya yang dikembangkan oleh masing-masing negara adalah sarana transportasi laut dan udara. Kapal laut memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesawat dari segi jumlah penumpang dan barang yang mampu diangkutnya. Bahkan untuk mengangkut barang dalam jumlah besar, misalnya bahan tambang dan mobil, maka kapal laut menjadi pilihan satu-satunya. Sedangkan sarana transportasi udara memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Namun kelemahannya adalah harga tiket yang belum terjangkau oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu munculnya lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh misalnya sumbangan yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua, terutama warga yang ada di sekitar area pertambangan perusahaan itu di Kabupaten Mimika luar biasa. Salah satunya sekolah yang mendidik anak-anak suku asli Amungne dan Kamoro dari berbagai daerah di pedalaman itu dibangun oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Komoro, sebuah lembaga nirlaba yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport. Yang keempat yaitu dapat memajukan pendidikan. Pendidikan merupakan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Dengan demikian, dengan keunggulan ekonomi yang dimiliki, maka secara tidak langsung akan dapat memajukan pendidikan. Yang kelima yaitu terbukanya lapangan pekerjaan. Terbukanya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja bagi masyarakat dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak pada bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan pekerjaan. Nah, ini merupakan pengaruh dari pusat-pusat keunggulan ekonomi bangsa. Baiklah teman-teman semuanya, cukup sekian dulu materi kita kali ini yang berhubungan dengan materi IPS kelas 9 SMP untuk bab 3 bagian D, yaitu pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan rangkuman materi dari apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat ini dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia adalah PT Freeport Indonesia, Perusahaan Tambang Minyak Negara, dan Batik Indonesia. Ini merupakan pusat keunggulan ekonomi terbesar dari pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia antara lain yaitu terjadinya migrasi penduduk, kemudian terjadinya mobilitas penduduk, munculnya lembaga-lembaga sosial ekonomi, dapat memajukan pendidikan, serta tersedianya lapangan pekerjaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.